lu tuh anak seorang ustadz, masa anaknya kayak gini sih? Mana nih kehormatan bokap lu tuh hitungannya dijek-injek sama lu gitu kayak. What the man? Abizar kok kenapa nggak ikutin jejak bokap? Gue bilang gini, gue ngikutin jejak bokap tapi yang muda. Versi Jeffrey Al-Bukhari, bukan UJ. UJ ya Ustadz Jeffrey. Jeffrey Al-Bukhari ya Jeffrey Al-Bukhari, di mana dia masih jadi seniman. Nah, gue kayak dia. Gue baru denger cerita ya dia tadi. Jadi ternyata dia baru pertama kali ke dokter gigi. Iya. Dan dia baru cerita sama gue kalau dia takut sama dokter gigi. Takut banget gue. Dan gue baru tahu kalau ternyata di giginya si Abizar itu ada karang. Ada karang, jadi. Lu cerita dong. Karangnya tuh tebel ya, jadi nggak bisa hilang. Udah bertahun-tahun dan ini baru selesai. Makanya gue seneng banget, happy gue. Senyum, pede gue sekarang. Jadi selama ini dia kalau senyum, dia nggak mau senyum gitu. Gue nggak pernah senyum full, seperempat gue senyum pasti. Gini. Karena ada karang di sini. Karena ada karang di tengah sama dua di sini, kan bete banget dong. Dan warnanya kuning gitu. Kuningnya nggak begitu pekat, cuman kan iya dilihat orang ngeganggu aja. Tapi kalau orang ngeliat cool ya. Karena gue gini, nggak pernah senyum. Karena gue nggak pernah senyum, gue diem aja. Itu fakta yang baru saja gue tahu deh. Jadi ini udah mulai nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ya? nggak apa-apa. Asik. Gue udah melepas keinsecurean itu. Wih. Dan gue baru tahu dia 22 tahun. Gue masih 22 bang, si muda gue. Iya. Zar, 22 gue. gue mau nanya pertama nih. Boleh. Arti nama Abizar tuh apa sih? Jujur gue pun nggak tahu arti nama Abizar Al-Ghifari. Iya. Cuman yang gue pasti tahu Abizar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Nabi di agama gue. Oh. Sahabat Nabi. Oh, artinya lu nggak tahu ah? Abu Dzar Al-Ghifari, nama asli. Yang ngasih nama siapa dulu? Bokap. Oh, Bokap yang ngasih nama. bokapnya. Gue baru tahu nih anaknya almarhum Uje. Lu tahu seberapa besar nama bokap lu nggak dulu? Gue tahu setelah gue merasakan dampaknya sih. Umur berapa? Lu baru ngerasa? Umur 12. Hah? Setelah bokap meninggal. Umur 12 tahun, gue baru ngerasa. Oh, yang pas. Oh. Karena emang habis bokap meninggal, gue tuh ngerasanya setelah gue di ambulans, pas lagi iring-iringan bokap jenazah itu. Dan itu kan banyak banget yang nganter. Itu pertama kali gue ngerasa, anjir ternyata bokap gue segila ini juga ya. Maksudnya, timbal balik dari apa yang bokap gue telah sampaikan ke orang-orang, ternyata manfaatnya segininya gitu. Bahkan Masjid Istiqlal aja full sampai lantai paling atas, gue aja sampai kaget. Dan gue nggak kedapetan sholat jenazah. Tapi kan lu umur 12 ya? Iya. Maksudnya umur 12 ya cara berpikir ya harusnya sih nggak terlalu gimana banget gitu ya. Nggak tahu sih ya. Tapi lu ngerasa ngelihat ini bokap gue kayaknya seorang yang besar gitu. Ngerasa, bahkan gue sampai nggak nangisin bokap gue lagi di ambulans. Saking gue amazed sama sekitar gue. Orang-orang jalan di samping ambulans tuh udah kayak, bahkan lari meskipun dempet-dempetan sama motor nih. Mereka nggak peduli sama sekali. Waktu sebelum bokap berpulang kan, lu ngelihat bokap kayak gimana? Gimana ya? Karena emang bokap juga kan jarang di rumah ya. Bokap gue kan misalnya dari 1 minggu ya cuma di rumah paling cuma 2-3 hari. Dan itu juga biasanya balik subuh, habis itu siangnya langsung jalan lagi beberapa hari. Cuman yang gue lihat bokap adalah di saat emang bener-bener lagi quality time banget sama anak-anak gitu kan. Apalagi sama gue, yang mana sering ngajakin gue motoran segala macem. Dan itu bener-bener ngerasa kayak, oh bokap tuh bukan cuma sebagai figur bapak, tapi emang sebagai teman, sahabat bagi gue. Bahkan bisa nemenin gue di saat-saat gue membutuhkan mungkin di saat itu gue nggak ngebutuhin teman, tapi ngebutuhin keseruan gitu. Dan bokap gue yang selalu ngisi. Deket? Lu lebih deket sama bokap apa nyokap? Gue nggak bisa ngebedain sih bang. Oh, rata? Rata. Oh, berarti bokap lu tipe ini ya, yang membangun kedekatan juga walaupun sibuk lo bokap lu. Kalau boleh tahu. Banget. Iya. Banget. Nah, pada saat bokap akhirnya berpulang, lu tidak terpukul besar? Banget, terpukul banget. Cuman rasa terpukul gue hilang sementara di saat gue ngelihat berjuta-juta orang yang ada di situ. Setelah itu ya tetap terpukul. ada momen? Sampai sekarang momennya. Gue dengar kata anak-anak ini, lu sempat 8 tahun vakum katanya. Nggak 8 tahun banget sih. Jadi emang abis bokap meninggal itu, kan 2013 ya, bokap meninggal, sempat dibikinin sinetron sama salah satu PH. Yang ya udah akhirnya kita semua main, keluarga main. Dari situ kelar, abis itu gue masuk pesantren. Karena gue pesantren dulu 3 tahun. Oke. Iya, karena sesuai keinginan bokap kan. Soalnya kakak gue udah pesantren duluan. Oke. Jadi ya udah gue ikut pesantren, selesai pesantren baru gue terjun lagi.
terjunnya juga bukan karena gue yang mau, karena emang terdesak sama keadaan aja gitu loh. Perekonomian? Perekonomian. Oke, gue runut dulu ya. Berarti waktu bokap masih ada, lu tuh udah masuk dunia entertain? Enggak, gue menolak. Oh, Pas udah ada bokap- ajakan? Iya, udah ada ajakan. Bahkan bokapnya nyuruh, mau main sinetron nggak? Gue bilang, nggak mau ah. Oh, jauh. Karena gue nggak seneng gitu dulu. Gue tuh pengennya, ya gue pengen jadi pilot gitu, gue pengen jadi tentara. Ya basic-basic anak-anak kecil gimana sih. Cuman emang dari dulu gue pengen jadi pilot gitu. Oke. Iya. Nah Cuma lu nggak setelah mau. itu, gue nggak mau. Setelah itu, ya mau nggak mau, karena pun di umur gue 12 tahun, nggak tahu ya pemikiran dari mana. Cuman gue ngerasa gue nggak bisa ngebiarin nyokap gue kerja sendiri sih. Emang berat banget perekonomian satu. Kayak gimana sih ceritanya? Karena banyak banget, karena bokap kan bukan nggak pernah ya, nggak begitu terbuka sama nyokap masalah ekonomi gitu. Pokoknya nyokap butuh apa pasti diadain gitu. Cuman nggak pernah kasih tahu ya, duit gue sisa segini, segala macam segini, pengeluaran segini, pendapatan segini nggak. Karena dulu bokap itu punya manajemen sendiri, namanya UJ Center, yang dimana semua duit itu masuk ke situ baru dibagi rata ke nyokapnya, ke abangnya, ke adiknya, ke nyokap gue gitu. Sejauh apa turunnya Karena kan pada saat itu? bokap juga kan dulu kan banyak kredit-kreditan. Setelah selesai itu semua, ada beberapa masalah yang nggak bisa gue sebutin. Akhirnya duit pun hilang semua. Akhirnya nyokap gue cuma punya 2 ATM yang bahkan nyokap gue pun nggak tahu PIN-nya tuh berapa. Jadi akhirnya nggak bisa diapa-apain juga kan, karena ya bokap udah nggak ada juga. PIN-nya nggak tahu. Tapi kan ada uangnya dalam. Nah itu dia makanya. Dia udah. Maksudnya lu nggak coba hubungin bank atau apa Nggak gitu? bisa. Udah dicoba dari dulu nggak bisa. Sampai akhirnya akhirnya nyokap gue yang fight sendiri, bayarin selesain mobil lah, selesain inilah, motor bokap lah, apalah gitu. Oh pasti ada cerita, lu nggak mau cerita nih, lu lengkap. Nggak bisa sih. Ya nggak apa-apa. Soalnya abis itu juga nggak lama dari bokap kan kakek gue meninggal. Nggak lama dari kakek rumah gue kebakaran. Emang jadi full abis udah. Jadi kita bakarannya itu gue abis rumah gue kebakaran 2014 atau 2015 gue lupa. Pokoknya nggak lama setelah bokap. Itu ya kita sampai kayak, duh besok tidur di mana ya? Bingung, bener-bener nggak tahu mau ngapain. Nggak ada rumah gitu Nggak ada ya? rumah. Rumah gue udah kebakaran sampai akhirnya sahabat-sahabat nyokap gue yang bukain kamar hotel sebulan buat kita tidur bareng-bareng. Umur berapa tuh berarti waktu itu lo? Itu tuh pokoknya bokap gue meninggal pas gue kelas 5 SD. Rumah gue kebakaran pas gue kelas 6 SD, 1 hari sebelum wisuda. Oh jadi semenjak bokap pergi nih banyak kejadian-kejadian kurang mengenakan gitu ya? Yes. Di situ lu mulai berpikir dong ya? Dari situ gue. Apa yang ada pikiran lu waktu itu? Itu ya gue nggak bisa ngeliat nyokap gue berdiri sendiri gitu loh. Meskipun gue tahu nyokap gue pasti sanggup kok. Apalagi namanya juga seorang ibu pasti ngerasa sanggup untuk melakukan hal apapun, apalagi demi keluarga gitu. Tapi kan lu masih muda loh. Gue juga nggak tahu pemikiran dari mana. Kayak tiba-tiba dikasih nih buat lo, ayo bergerak gitu. Dan itu yang gue gerakin sampai sekarang. Apa yang awalan waktu itu nge-trigger lu untuk oke, gue kesini nih, gue ke entertain nih, ke ini nih? Ke entertain, kenapa? Karena gue nggak mau nyanyain apa yang Tuhan kasih ke gue sekarang. Tuhan kasih gue jalan ini, ya ambil gitu. Iya kan tadinya nggak mau. Iya karena keadaan itu jadinya gue mau gitu loh. Karena jadi waktu pas kebakaran itu nyokap masuk rumah sakit kan karena sakit segala macem dan emang harus dirawat dan gue tidur di hotel. Pas malam gue baru mau tidur, baru banget mau merem, itu gue langsung kebayang api semua di otak gue. Dari situ gue langsung nyamperin nyokap gue dan gue nggak sanggup ngeliat nyokap gue yang terbaring doang gitu. Terus kalau misalnya nyokap gue terbaring, nanti adik-adik gue sama kakak gue mau tidur di mana nanti nih? Ya udah, gue coba deh ambil jalan entertain itu. Gitu. Ih, berarti karakter lu hebat juga ya, masih muda tapi lu udah berpikir sejauh itu. Maksudnya, Amin. Lu ikut merasakan, lu ikut nge-feel, lu ikut bertanggung jawab dengan usia muda kan anak-anak sekarang lagi asik main Mobile Legend, Wak. Iya. Nah, yang orang penasaran nih, apa hal-hal yang lu dapet nih? Karena kan kebetulan nyokap sama bokap lu almarhum, ini kan seorang pendakwa ya. Iya. Tapi kan lu masih kecil saat itu. Dalam proses yang tidak enak ini, apa hal-hal yang lu bisa ambil dari mereka nih, maksudnya buat lu nih? Ada nggak? Banyak banget sih. Apa tuh? Yang paling utama bagi gue bisa mendapatkan banyak banget ilmu gimana caranya untuk bisa lebih menghormati nyokap. Untuk lebih sayang sama nyokap. Ceritanya gimana itu? Kalau ada ceritanya itu pasti itu. Iya, karena gue ngeliat nyokap mah sendiri banget jadi kayak dari kemarin-kemarin itu kan ya setelah bokap gak ada ya jadi ngerasa kesepian dan juga ya anak-anaknya juga kesepian jadi emang sama-sama gak ada yang bisa nyenengin satu sama lain gitu meskipun ya sama-sama pengen cuman kan ada satu boundaries yang sama-sama kayak aduh gue pengen tapi gue lagi nggak bisa nih dan gue ngeliat nyokap tuh kayak aduh nggak sih lagi
lagi gak enak banget nih nyokap gue pasti butuh someone gitu, butuh seseorang. Ya makanya gue masuk dan gue ngerasa gue harus bisa ngegantiin posisi bokap gue di saat itu. Kesepian itu waktu dulu. Banget. Ada yang nanya di kolom komentar gua, si Umi nggak kepikiran mau nikah lagi katanya. Ya, Umi sih nggak pernah cerita ya ke gue, nyokap nggak pernah cerita. Gue pun dulu gue ngelarang, Oh, oke. Dengan keegoisan gue yang gue nggak pengen nyokap gue digantiin, bokap gue diganti dengan seseorang, ya itu udah biasa kan. Cuman ya makin lama makin gue sadar bahwa ya mungkin nyokap juga butuh seseorang sih. Mungkin nyokap juga butuh kasih sayang yang anak-anaknya pun nggak bisa ngasih gitu loh. Terus? Karena pasti beda juga kan kasih sayang seorang anak sama suami gitu loh. Terus lu nyuruh Umi untuk nikah lagi? Gue nggak nyuruh, cuman kayak kalaupun nanti Umi nanya, ya udah terserah. Tapi ada indikasi nggak? Enggak sih, karena Umi belakangan ini ya udah emang fokusnya ya dakwah aja, fokus belajar, fokus sama anak-anaknya, fokus ngebangun rumah yatim, udah gitu-gitu aja. Tapi kasihan sih kadang-kadang kalau ngeliat tuh nyokap gue juga kan single parent ya. Gue sampai gue suruh nikah lagi cuy. Iya, akhirnya ngerasain sendiri. Karena gue mikir kayaknya nanti kalau misalnya dia tua, ya oke lah dia ada anak laki. Anggaplah kita anak yang peduli ya. Cuma kan biar gimana kan kita anak ya. Bener. Kalau beda. Lu ngerti gak sih? Beda banget. Cuma gue dimaki sama nyokap gue. Kalau gue suruh nikah, mama mau nikah lagi. Kok Mama ini seumur begini, kok tidak mau jaga mama kah? Oh tidak, bukan begitu mama maksudnya. Kalau kayak gitu lu nggak pernah ngomong ke nyokap untuk itu suruh nikah lagi nggak pernah sama sekali. Ya udah, let it go aja gitu. Aja. Oke, menarik sekali orang ini ya. Nah ini ada yang banyak yang nanya netizen katanya. Lu ada kepikiran nggak untuk ngikutin jejak bokap gitu? Ya, ini banyak banget nih nanya kayak gini. Iya banyak banget. Lu udah pernah jawab belum ini? Kalau udah pernah jawab, gue skip nih. dulu gue nggak pernah mau jawab gitu. Sampai akhirnya gue ngerasain tekanan yang kalau misalnya gue nggak jawab, gue makin ditekan nih sama orang-orang gitu. Mereka pasti ngejar terus. Mereka pasti ngejar karena mereka cuma butuh itu doang satu kan, sebuah ketegasan di mana iya apa enggak gitu. Sama akhirnya gue itu inget banget gue pertama kali ngomong itu pas gue lagi nyekar ke makam bokap sama adiknya bokap gue. Terus ada wartawan, gue udah paling males ya, ada infotainment. Itu gue lagi bete banget, maksudnya kan ya ini gue butuh waktu sendiri gitu loh. Gue butuh waktu ya buat gue bisa cerita sama bokap gue, cuman lu ngapain ada di sini gitu. Cuman lu bener. Iya, cuman kan ya kita ngehargain lah gitu kan. Akhirnya gue udahin gitu. Terus mereka nanya-nanya, gue dengan bete-nya gue ya yang masih muda, kamera di sini gue begini bang. Gue nggak mau liat kamera. Bener-bener. Terus akhirnya dia ngomong, Abi, kira-kira ada gak sih niatan buat nerusin jejak almarhum? Gue dengan tegas gue ngomong, ada, tunggu aja. Kalian kan gak sabaran, gitu. Tunggu aja, ada waktunya kok. Sekarang gue masih pengen belajar dulu, karena ilmu agama itu sangat sensitif, gitu. Ada waktunya, nanti Tuhan yang manggil gue. Gitu. Terus itu tayang? Tayang. Orang berkomentar apa? Berkomentar ya, tetap menanyakan kapan. Oh karena lu gitu ya, kayak gak tegas gitu ya. Tapi beneran ada keinginan ke sana? Itu sih yang balik lagi yang pas gue ngerasa manfaat dari apa yang bokap gue kasih ke orang-orang, ternyata timbal baliknya segitunya, dan itu yang gue pengen sih. Nah, bisa gak ya kalau misalnya nanti gue mati, minimal 30 deh yang nganter gue. Iya, tapi kan gini, kita bicara tentang, oke, lu kan sebagai seorang anak, lu dibebankan dengan bayang-bayang ya, maksudnya nama besar. Dan lu pasti setiap waktu kalau ditanya itu mulu, termasuk gua nih. Sekarang gua mau nanya dulu nih, jujur deh, lu capek nggak kadang-kadang dengan hal itu semua, kayak apa-apa bokap gua lagi ditanya? Capek banget sih. Capek banget. Apa yang lu kepengen sebenarnya kalau sebagai diri lu nih? Setelah gue terjun ke dunia sinema, gue jadi ngerasa gue cuma pengen bisa bebas dengan apa yang ada di otak gue sekarang gitu loh. Kayak ada di otak gue, misalnya gue lagi pengen begini, ya gue harus begini gitu. Sedangkan ya gue pengen begini, cuman orang-orang ngelarang. Bukan nyokap gue yang ngelarang, orang-orang gitu. Karena? Ya karena ada sosok di belakang gue gitu loh, yang orang-orang tuh mikirnya gue harus kayak gini, gue harus kayak dia. Lu tuh anak seorang ustadz, masa anaknya kayak gini sih? Mana nih kehormatan bokap lu tuh hitungannya dijek-injek sama lu gitu kayak what the man. Gue jadi kebayang gue punya anak nanti soalnya kalau iya benar ini pelajaran gitu loh. Dan iya gue tahu itu berat banget gitu. Dan dulu 3 tahun belakangan itu 3 tahun belakangan lalu gue sempat mencoba untuk gue mau ngilangin nama itu dari diri gue. Gimana caranya? Gue bodo amatan gitu loh. Jujur misalnya gue ngerokok, orang-orang komen gitu loh. Kayak, wah gimana sih lo anak-anak gue ngerokok, anak gue ngerokok. Bokap gue juga ngerokok, men. Bokap tuh juga ngerokok berat banget. Gue ngerokoknya parah gitu. Iya, oke. Terus juga gue pakai celana pendek. Mas anak gue celana pendek. Oke. Dan akhirnya ya sesimpel itu. Oke, lanjut. Sampai akhirnya kayak
wah gue capek sih gue kayak gini mulu. Gue pengen keluar rumah gue aja kayaknya gue dikomenin deh. Gue capek kan sampai akhirnya gue harus ilangin nama bokap gue, ilangin. Akhirnya makanya gue tembus-tembusin, makanya di Instagram gue kasih lihat apa yang gue pengen. Oh, yang biar nama hilang, malah jadi. Gue jadi seberangin. Nah tapi sekarang gue jadi sadar gue nggak bisa. Kenapa? Mau sampai kapanpun gue berusaha untuk menghilangkan nama bokap gue tetap bakal ada. Tapi lu tau nggak dulu bokap lu itu gayanya mirip kayak lu malahan pas muda? Gue ngerasa. Iya. Ngerasa banget. Dan bahkan orang-orang kayak sekarang tuh banyak yang nanya, Abizar kok kenapa nggak ikutin jejak bokap? Gue bilang gini, gue ngikutin jejak bokap tapi yang muda. Versi Jeffrey Al-Bukhari, bukan UJ. Asik. Beda kan? UJ ya Ustadz Jeffrey. Jeffrey Al-Bukhari ya Jeffrey Al-Bukhari, di mana dia masih jadi seniman. Nah, gue kayak dia. Iya, coba kan hidayahnya beda, Pak. Hidayahnya beda. Bokap lu kan udah mendapat hidayahnya. Kalau lu belum tahu ya kan. Sekarang kan lu masih muda. Yes. Dan dimana tidak adil juga kalau misalnya lu tidak bisa menikmati masa muda lu. Karena gini yang gue belajar ya. Orang kan menjadi dewasa bijak itu kan karena banyak pengalaman yang dia dapat di masa muda. Benar. Dengan kurangnya pengalaman ini, apa sih yang menjadi landasan dia untuk berpikir kan nggak ada gitu. Benar. Kan. Nah sedangkan kalau masa mudanya sendirinya udah dilarang ini, dibebani nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya dia mau belajar apa? Mau belajar apa? Bener. Lu ngerasa gitu? Ngerasa banget. Itu yang jadi ganggu pikiran lu ya? Ngeganggu banget. Itu tahun-tahun kapan tuh yang cukup berat? Dari 2016 sampai 2022. Oh itu ya yang dia apa komen-komen itu ya apa katanya lu suka baca komentar-komentar netizen itu ya. Jadi gua ngebalas komentar netizen itu yang bukan mengarah ke gua tapi yang mereka nyenggol bokap sama nyokap gua. Itu doang yang gua balas. Kayak gimana? Contoh misalnya kayak kemarin ya, jadi ada satu foto gue yang ngerokok. Gue pakai kutex terus juga gue pakai cincin di sini. Nggak tindik. Ini lihat masih ini nggak bolong. Itu ya, apa? Cuma cincin gue tempel doang. Tempel ya. Iya, karena gue tahu gue pengen tindik. Cuman gue tahu kalau misal gue nindik, nyokap gue yang kena sarang bukan gue. Nyokap gue yang bakal dilihat sama netizen. Makanya gue nggak mau gitu. Terus gue foto, gak lama ramai banget tuh. Ramai banget mereka pada komen, oh pantes anaknya UJ. Oh ini yang paling gue kesel kayak gini. Rata-rata anak yatim kayak gitu semua kok. Maksud lo apa gitu loh? Gue juga anak yatim lo anjing lo. Oke, maksudnya apa? Lu maksud lo apa? Gue belain lo. Makasih bang. Sama-sama yatim kita, Pak. Iya makanya. Dan itu gue bener-bener benci banget. Ada, jadi waktu itu gue lagi promo film di Bali. Itu gue bener-bener sampai ngedown parah. Ngedown segedown-ngedownnya gue sampai yang gue nangis itu bener-bener nangis nggak ada suara. Tapi netes dan gue tiduran di lantai kayak udah gimana sih? Ya abang ngerti lah maksud rasanya gimana. Itu gue bener lagi ngedown banget dan gue juga nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Gue nggak mau cerita ke nyokap, gue nggak mau cerita ke kakak gue karena mereka juga punya masalah yang sama kayak gue. Dan mungkin lebih berat daripada gue gitu loh. Karena gue tahu mereka ini bukan orang yang bisa mengutarakan perasaan. Sedangkan gue bisa. Makanya gue nggak mau. Hatinya besar nih anak nih. Amin. Besar hati lu cuy. Amin. Tapi menurut gue beban yang lu pikul itu yang akan menjadi berkat juga buat lu ke depan sih menurut gue. Ini yang gue tangkap ya. Biasanya anak-anak kayak lu gini dengan kondisi ada beban seperti itu. Ketika mereka nggak merasa nyaman, mereka suka mengambil reverse-nya. Jadi menunjukkan pemberontakan. Cuman bahayanya ada yang nggak kembali. Iya benar. Benar. Nah ini kan banyak sekali ya pro kontra tentang hal itu. Kayak lu selalu dipertanyakan tentang memelihara anjing ya kalau nggak salah ya. Waktu lu Ada si Roy. premier bawa anjing gitu. Gue mau nanya nih jujur ya Woy. Sikat. Lu sengaja? Gue sengaja. Itu kan bener feeling gue. Gue sengaja. Kenapa? Seru nih. Karena gini ya, menurut gue di luar promosi itu ya, orang-orang kan banyak kan mereka ngelihat jeleknya doang ya. Dan gue meskipun gue pengen ngerubah stigma itu dan gak bakal bisa, at least gue ngasih gerakan bahwa jangan cuma lihat dari jeleknya aja gitu loh. Kenapa gue bawa anjing? Itu menunjukkan bahwa kita sesama makhluk Tuhan itu sama-sama menghargai. Oke lah, boleh lu bilang itu najis. Cuman masa lu mau najisin makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan gitu? Kan nggak mungkin gitu. Lu tetap sayang. Dan kenapa gue bawa anjing? Gue kasih tahu ini ada caranya kok buat lu agak orang-orang Islam yang lu suka sama anjing, lu bisa bersihin. Najisnya bisa dibersihin. Betul. Bukan berarti dengan lu tahu lu bisa ngebersihin bukan berarti lu harus ngejauhin itu anjing dan lu bilang itu najis, enggak. Nah kalau dari orang-orang kerabat-kerabat kayak sesama ustadz gitu, ada nggak yang kayak negur lu langsung karena perihal kayak gitu? Nggak ada. Nyokap gue aja nggak bang. Gue ke Turki sama nyokap gue. Ada kucing, ada anjing, gue main sama dua-duanya, nyokap gue yang fotoin.
Nyokap gue dengan full cadar aja nggak kayak gitu. Mau nanya dong, mohon maaf nih, agak miring dikit ya. Islam seperti apa sih yang diajarin oleh bokap sama nyokap ke lu? Gue pengen tahu dong. Ya. Jadi bokap sama nyokap itu ngajarin agamanya itu santai. Misalnya kayak, ayo Bi baca Quran. Nanti baca Quran kalau misalnya bisa selesaiin semuanya Quran, dapat duit segala macem. Ya kita dapat imbalan gitu. Dan nggak cuma itu, maksudnya santai dalam arti itu bukan yang strict. Ayo baca Quran, kalau nggak gue sabet lu. Itu enggak gitu. Oke, nggak gitu. Yang selalu ngelihat sisi baik dari semua sudut pandang. Oke. Itu bokap gue. Oke. Contoh misalnya kayak bokap gue dulu punya temen, dia masih narkoba segala macem. Terus diajakin, bro lu di mana? Ayo dong sini ke pengajian gue. Dengan dia yang lagi enak. Aduh bang, sorry gue lagi ada tamu nih. Gue inget Roni Bodak lagi. Dia ngomong, sorry bang, gue lagi ada tamu nih. Terus bokap gue ngerti, karena bokap gue pernah di posisi itu kan. Iya. Bokap gue cuma bilang, oh ya udah, nikmatin dulu aja tamunya. Nanti kalau udah selesai, kesini ya. Itu yang sesantai itu. Lu pernah nangkep nggak kenapa seperti itu? Nangkep? Apa? Karena bokap gue pernah di situ. Bokap gue tahu kalau misalnya kita ngasih tahu orang dengan cara tegas, orang nolak, orang ngejauh bang. Keras mungkin. Hati ke hati. Karena kenapa Tuhan ciptain hati dan kita berpegang teguh sama hati dan otak? Karena hati itu buat ngerasain, otak kan buat mikir. Raden Saleh. Iya, gue pernah baca. Jadi urip itu urup ya Pak. Iya, urip itu urup ya, benar ya. Jadi dia masuk ke satu daerah di mana di situ beberapa ulama yang lain kayak mempertanyakan, loh kita kan nggak sesajen pakai ini, loh kok gini gitu kan. Cuman dia bilang, loh kalau kita pengen masuk, kita pengen mengamalkan agama Allah, ya kita juga harus juga tahu diri. Benar. Ya ini tuh nggak ada salahnya gitu loh. Tapi ini kan menjadi pertentangan selalu ya. Nah itu dia. Nah cara-cara yang diajarkan oleh ibu sama bapak ke lu, ada nggak pertentangan dari pandangan Islam lain? Ada. Oh. Ada. Pasti ada. Berat yo. Berat bang. Contoh misalnya gini deh, gue selalu bilang ke teman-teman gue yang masih minum alkohol, gue bilang gini, men, mereka ngajakin gue minum misalnya, Bi minum ya, aduh sorry gue enggak gitu, cuman kalau lu mau minum nggak apa-apa, silakan aja minum, gue nggak ngelarang, tapi please baca Bismillah sebelum minum, tangan kanan, karena kita nggak tahu hidayah datang dari mana aja, mau lu dari orang yang paling buruk, mau dari tempat yang paling jelek, nggak tahu, dan orang selalu bertentangan dengan hal itu. Ada 3 rukun, beberapa kewajiban di saat lu baca Bismillah, nggak boleh dengan yang haram-haram segala macem. Oke, bener itu nggak boleh. Cuman Allah itu maha baik. Tuhan itu maha pengampun. Maha mengerti hambanya. Kenapa lu harus bisa, kenapa harus, bikin satu jalur, sedangkan Tuhan itu banyak jalurnya. Ya udah, biarin dia baca Bismillah. Dari mana lu belajar ini? Iya, nggak tahu juga gue belajar dari mana. Islam leluhur gue. Dari bokap. Ini Islam leluhur gue yang dia barusan ngomong. Karena gue ambil contoh Nabi Muhammad pun kan nggak pernah ngasih tahu orang dengan yang nada keras, nada tinggi, selalu dari hati gitu. Kalau misalnya kita ngomongin dari otak ke otak, itu cuma dipikirin doang. Kalau kita dari hati kita kan dirasain. Yang paling pentingnya dirasain, baru dipikirin. Iya sih, kita aja acting kan yang kita cari dirasain kan. Iya. Lu termasuk orang-orang yang berpikir nih kalau gue bilang ya. Semoga. Itu berarti dari kecil itu emang karakter lu tuh suka mempelajari, melihat, menganalisa, observasi. Itu karakter lu ya? Mungkin. Oke. Ketika lu mendapatkan sebuah masalah, bagaimana caranya seorang Abitsar nyelesain? Kalau versi lu gimana biasanya lu? Gue sebenarnya tergantung masalah sebesar apa sih bang. Oke, kita anggap masalah kecil deh dulu deh. Kecil gimana? Kalau masalah kecil ya gue bodo amat sih. Oh, lu? Gue cuek aja udah. Ya udah masalah ini doang juga ntar juga hilang. Oke, masalah besar tuh apa buat lo? Sangkut paut sama keluarga. Oke. Itu udah besar banget menurut gue. Gimana lu cara nyelesain? Biasanya ya. Kalau misalnya berhadapan dengan satu orang yang berurusan dengan keluarga gue, ya gue maju. Gue obrolin baik-baik. Kalau misalnya nggak mau baik-baik, ya udah, yuk mau keras-keras. Gitu loh. Kalau misalnya ya emang masalah besar gue ditimbulin dari keluarga inti itu sendiri, ya gue tetap ngajak ngobrol. Gue pernah kok satu ada masalah, gue kabur dari rumah karena ada pertentangan di rumah segala macem. Dan habis itu gue balik ke rumah karena gue tau nyokap gue kena kanker. Gue balik ke rumah. Oh iya? Sempet. Pernah? Oh, ini gue nggak tahu nih. Nggak ada yang tahu emang. Nggak ada yang tahu. Oh. Iya, nyokap kena kanker. Terus gue balik ke rumah. Terus tulang ekornya juga retak dari yang sama. Terus gue balik ke rumah. Gue balik pagi jam 7. Terus gue langsung manggil kakak gue manggil nyokap gue. Gue dudukin bareng, ngobrol.
Ngobrolnya gue nggak mau dari nada yang tinggi gitu. Selalu dari nada yang pelan. Itu balik lagi ke hati. Biar sama-sama ngerasain akhirnya jadi terbuka dan lowong. Gue suka lagi cara kayak gitu. Ya. Iya, kalau kita bicara itu kan jangan langsung keras. Kita bicara hati ke hati. Iya. Karena kita manusia punya hati, Benar. ya kan? Terus bagaimana akhirnya? Selesai dia dengan baik. Selesai. Karena yang ngegerakin hatinya itu pasti Tuhan juga. Aduh, pinter lagi nih anak. Pinter lagi nih anak. Kenapa gue jadi lata ya, Wak ya? Gitu. Ada nggak lu pernah nemuin satu kondisi, kalau tadi kan ada solusi ya? Iya. Yang akhirnya nggak bisa diapa-apain. Ada. Kayak gimana? Gue kalau misalnya masalah gue dan gue udah nggak bisa nemuin jawaban, gue mentok, gue bener-bener udah mentok, gue selalu berserah diri kepada Tuhan gue dengan cara gue meminta jawabannya dengan cara gini. Gue buka Al-Quran, gue baca syahadat 3 kali, gue wudhu dulu, gue baca syahadat, terus gue dalam hati gue tanyain apa yang pengen gue tanyain sama Tuhan gue. Terus gue buka random aja halaman Al-Quran, terus gue tunjuk satu ayat, gue baca artinya, itu jawabannya. Oke, tapi dalam kondisi lu bener-bener ini lagi fokus gitu. Lagi ya, fokus. istilahnya. Dan gue di saat gue udah baca itu artinya, dan gue nggak pengen jadiin itu pedoman banget, bukan pedoman, petunjuk gitu. Iya, Gue selalu tanyain ke orang yang lebih ahlinya pastinya, karena tafsirannya kan pasti beda gitu loh. Oh, lu ada guru? Ada, banyak sih guru semuanya guru menurut gue. Yang deket banget sama gue ada namanya, udah kayak abang gue, namanya Bang Alfi. Emang dia yang meranin bokap gue di film Hijrah Cinta dulu 2014. Okay. Dulu dia hancur juga bang, sama kayak bokap gue. Turn back-nya dia dari film itu. Oh, malah dari film itu? Dari film itu. Dan awalnya itu bukan dia yang dipilih sebagai bokap gue. Awalnya itu kalau nggak Raffi Ahmad sama Ramon Tungka. Emang Tuhan tuh selalu punya cara. Dan yang keren apa? Dia dipilih cuma gara-gara dia lagi takbiran. Lagi baca iktiraf. Itu salah satu ayat, bukan ayat ya, kayak sebuah kata-kata lah, Abu Nawas apa kalau gue lupa. Dia lagi nyanyiin itu, dan itu katanya mirip sama bokap gue. Langsung dipanggil, casting, terima, kelar. Oh, jadi dia nih yang kalau lu ada apa-apa biasanya lu dia. nyamang ngobrol sama dia ya? Oh, dia paling banyak tahu rahasia lu tuh pasti. Banget. Hati Nyokap gue nggak tahu. Abang gue, Bang Alfi yang tahu. Jadi nyokap gue juga kalau apa-apa, misalnya gue nggak di rumah, nanya Bang Alfi, "Vi, di mana?" "Oh, di sini." "Oke, aman." Ini kayak lu cerita kayak gini ya. Nyokap lu tahu nggak sih ini kayak gini? Mungkin tahu. Mungkin tahu. Tapi lu nggak pernah cerita ke nyokap gitu? Nggak pernah sih. Lu nggak mau bebanin dia ya? Iya. Oh, berarti banyak hal yang lu nggak seneng lu lihat ketika bapak pergi, yang lu lihat dari perjalanan nyokap nih pasti. Iya. Iya, sama lagi. Gue mah apa-apa gue sama-samain deh. Iya, biasanya gitu, Wak. Karena di saat kita cuma punya ibulah yang bikin kita menjadi lembut, jadi pemikir, lebih ngerasain apa yang terjadi dengan situasi. Gue ngerasain itu banget. Iya, mungkin itu yang dimaksud sama pepatah-pepatah atau peribahasa ya, anak-anak yang memuliakan ibunya, artinya kan dia peduli, dia bisa merasakan kegentiran dari ibunya. Itu biasanya dia dikasih jalan yang sukses. Yes. Karena akhirnya memang secara logikanya ya, kita tuh jadinya meringankan. Iya. Bukan jadi anak yang memberatkan. Cuman kontroversi lu di luar itu sempet nggak akhirnya mengganggu ibu lu gitu-gitu? Sempet nggak ada ibu lu negur? Umi ada sempet negur nggak? Lebih ke hati-hati aja sih sebenarnya. Lebih ke sana, nasihat aja. Nggak pernah negur. Nyokap gue nggak pernah negur. Karena nyokap gue tahu gue. Nyokap gue tahu gimana cara gue berpikir. Nyokap gue tahu gimana cara gue bertindak. Pinter nyokap. Makanya biarkan Abizar menjadi Abizar. Dia tahu kok batasannya mana. Nyokap gue selalu kayak gitu. Bahkan di saat gue lagi dihujat, nyokap gue selalu ngebela gue. Padahal gue tahu, udah jangan dibela. Gak usah ngebela saya. Ini kesalahan yang gue buat gitu. Jangan ngebela gue. Yang ada ntar lu yang keserang. Iya, nyokap lu tahu lu sih. Nyokap gue tahu gue. Karena nggak semua anak digituin tahu diri. Karena biasanya ada anak yang keras. Kalau dikerasin lagi, makin keras. jadi makin keras. Makin keras. Kayaknya lu masuk yang mana nih? Kalau gue ngerasa gue keras dulu. Lembek tiba-tiba. Oh, rinto-rinto juga, Wak ya? Iya. Hal apa di dalam... Udah bisa senyum dia. Setuju. Gak tau gue pede banget. Setuju, bisa di dokter gigi setuju. Di sini doang di pertama Di sini kali. dong pertama kali. Sumpah ini pertama kali. Gue nonton dia di Onat ya. Gak pernah. Udah ada Onat. Ini orang cool banget ya. Kagak pernah senyum. Ternyata ada karang gitu di sini. Gue nonton di Onat. Itu lu sempet ngomong katanya lu kepengen cuy. Iya, siapa yang gak pengen ya nggak tahu ya. Itu maksudnya gara-gara apa sih? Maksudnya kenapa lu kok sempat ngomong gitu? Apa ya? ada 3 faktor sih. Satu ya gue kangen bokap gue. Yang kedua
gue capek dengan tekanan yang orang-orang kasih ke gue, yang semesta kasih. Yang ketiga, gue pengen jadi pohon. Hah? Iya. Maksudnya kenapa pohon? Menurut gue pohon indah banget gitu. Jadi kayak pohon ini sebuah makhluk hidup yang selalu ngasih manfaat buat orang-orang. Bahkan di saat dia mati pun, dia masih bisa ngasih manfaat. Bisa jadi kayu bakar, bisa jadi kayunya bisa dibikin jadi meja. Oh, jadi bermanfaat gitu. Abis itu, kenapa gue pengen cepet? Gue cuma pengen cepet di saat nanti gue maupun gue masuk neraka atau surga, gue bisa ketemu bokap gue di gerbang surga, disambut naik motor, terus kita motoran naik kemana? Karena gue gak pernah bisa ngerasain motoran berdua. Itu doang yang pengen gue rasain, motoran barengan. Gimana sih rasanya motoran sama bokap? Itu dong, pengen banget. Kerinduan ya. Kerinduan. Lu pernah nggak sampai di level terendah, tergentir dalam hidup lu itu udah pernah masuk fase itu? Pernah. Itu kondisi yang mana nih? 2017 waktu itu. Yang Iya. waktu Di saat jadi abis gue kebakaran rumah gue 2012 13 gue lupa. 2014 18 gue lupa. Dari situ sampai 2021 awal itu gue gak punya rumah. numpang sempet di hotel dulu gitu-gitu kan. Pokoknya selama 8 tahun itu gue 12 kali pindah rumah dan itu ngontrak, kalau nggak habis ngontrak ya dipinjemin rumah. Ingat Teh Ocha pernah minjemin rumah dia di Cipete. Teh Ocha siapa? Teh Rosa. Oh, Rosa. Penyanyi. Oh, Rosa. Gue Iya. sempet tinggal di rumah Teh Ocha 1 bulan di Cipete. Oh. Sekeluarga. Saking kita nggak punya apa-apa. Tapi gitu. kan nggak enak ya. Nggak enak banget. Gitu kan. Makanya gue terjun. Pernah nggak direndahkan lu dalam proses itu? Gue sih nggak pernah ngerasa direndahkan ya gitu. Oh, pada baik-baik aja semuanya. Pada baik-baik aja meskipun gue tahu ya ada kalanya mungkin dia baik ke gue fake gitu kan. Ya, kita nggak Cuman tahu. kan gue juga nggak pengen ngeliat Kita dari selalu situ. berpikir positif Iya, aja. dan gitu. kenapa akhirnya gue juga memilih untuk terjun ke dunia ini gitu loh. Karena nyokap gue selalu bilang, jangan pernah mau dikasihin sama orang. Jangan pernah, harus berusaha. Jangan pernah bikin orang beban gara-gara kita. Iya, itu bagus tuh. Iya. Iya. Dan bokap gue ngomong, harus selalu jadi orang rendah. Dan jangan sampai ada orang lagi yang bisa ngerendahin lu. Tetap jadi orang yang paling baik, paling sopan, tapi jangan nyusahin. Kalau istilah gue tuh rendahkanlah dirimu sampai tak ada lagi yang bisa merendahkanmu kan. Itu bokap gue yang bilang. Nyokap gue bilangnya, bokap gue bilang kayak gitu. Nyokap gue bilang jangan mau jadi ngesusahin orang. Nah, lu kan akhirnya kan terkenal nih Pak ya. Amin. Iya, amin. Amin. Terkenal nih, exposure gede ya. Amin. Lu sempet merasakan star syndrome nggak? Gak tahu ya. Gue nggak tahu ya di mana gue ngerasa star syndrome apa enggak. Gue nggak pernah tahu. Kalau mungkin teman-teman ngerasa itu, tolong ingetin karena gue juga nggak tahu gitu loh. Karena ya namanya juga manusia gitu loh. Gue nggak pernah tahu apakah gue pernah merasakan star syndrome apa enggak gitu loh. Betul. Nah, bagaimana caranya lu merefleksikan diri lu? Kan biasanya orang merefleksikan dirinya kan dari pikirannya atau dari apa yang dicapai. Inilah gua tuh seperti ini segala macam. Nah, kalau lu tuh cara merefleksikan diri lu bahwa lu tuh sebenarnya kayak gimana, udah sampai di mana tuh bagaimana caranya? Refleksikannya ke gue apa ke orang lain? Ke diri lu. Lu melihat diri lu tuh udah sejauh mana? Cara lu melihat diri lu kayak gimana? Di saat gue udah bisa ngeliat nyokap gue senyum. Kenapa? Iya, gue bisa ngeliat di mana nyokap senyum yang benar-benar terharu sama bahagia. Karena beda menurut gue. Gue pengen, gue ngerasa diri gue udah sukses ataupun apapun itu. Di saat gue bisa ngeliat nyokap gue senyum terharu. Iya, ada ceritanya itu pasti. Lemah gue masalah ibu. Gue soalnya punya momen kayak sama nyokap gue. Gue pernah banting TV. Ini gue cerita dikit ya. Ini karena momennya aja. Jadi waktu itu gue dari kecil itu nyokap gue keras banget sama gue. Gue sering dipukul. Dia disiplin banget deh. Kalau dia udah bilang jam 5. Dan gue ngerasa nyokap gue ini bukan nyokap. Lebih kepada ibu tiri ya. Nah pas gue umur 26 kalau nggak salah, waktu itu kan gue udah bisa cari uang sendiri segala macem. Akhirnya rasa benci dan kemarahan itu terluapkan karena ada satu momen. Di situ gue ngamuk cuy. Gue tunjuk-tunjuk nyokap gue. Gue bilang, mama tahu dari saya kecil mama terus pukul saya, injak saya, ini saya, itu saya. Mama terus mau atur saya punya hidup. Jadi kita luapin semua ya. Pokoknya anak durhaka lah ya. Dan gue ngerasa omongan gue itu memang udah paras paling parahnya saat itu gitu. Mama tahu saya bagaimana punya penderitaan. Air mata udah jatuh kan. Nyokap gue itu kan nggak bisa ya
kalau kita lebih besar suara dari dia. Pasti dia akan lebih besar. Lebih besar lagi. Di saat itu dia diem, dia ngeliat gue, terus air matanya jatuh. Karena dia nggak menjawab apa-apa, akhirnya kan marahnya nggak panjang gue kan. Terus capek kan, terus nggak enak tuh. Terus gue ngeliat nyokap gue, air mata gue udah jatuh, gue udah nggak tahu mesti ngapain. Tiba-tiba nyokap gue ngomong, maafkan mama ya nak. Dia bilang, mama tahu apa yang mama lakukan itu bikin sakiti kau. Mama minta maaf. Kalau kau benci sama mama, tidak apa-apa. Saya mengerti. Karena memang mama salah. Tapi hanya ini yang bisa mama lakukan. Kita tidak punya apa-apa, nak. Kau waktu kecil, banyak yang bilang kau akan jadi sampah. Hanya kau satu-satunya anakku yang kupunya. Kalau apa yang saya lakukan, dosaku ini sama kau, nak, bikin saya masuk neraka. Saya masuk itu neraka. Yang penting kau jadi orang benar. Lu nangkep gak maksudnya? Nangkep. Nah ini momen nih buat gue. Iya, itu momen. Lu punya momen itu gak? Iya, persis sih. Anjing bisa apa? Kenapa jadi kulang anjing lagi? Persis. Iya, itu jadi kaki gue pengen naik lagi. Yang pas gue bilang gue lagi kabur dari rumah, akhirnya gue pulang ke rumah buat ngobrol, terus selesain semua gara-gara gue tahu nyokap gue kanker dan lain-lain. Ya itu momen bagi gue, momennya di situ. Dan gue waktu itu pernah bohong juga. Ini momen bagi gue tuh banyak karena gue sama nyokap gue sama-sama keras kan. Kita sering berantem karena kita gue gengsinya gede, nyokap gue juga gengsinya gede. Gue Aries gitu. Sama-sama buat keras kepala. Dan di rumah itu nggak ada yang bisa ngomong selain gue. Jadi gue harus selalu fight sama nyokap gue biar nyokap gue tuh ngerti perasaan yang lain gitu. Tanpa menjelekkan nyokap gue ya. Dan di saat berantem itu sebelum gue kabur dari rumah, ya gue sampai tunjuk juga. Iya, waktu itu gue. Mirip ya? Mirip, tapi kasusnya gue ngebelain kakak dan adik gue. Iya, intinya kita jadi kasar aja gitu ya. Nah karena itu, gue makin tinggi di saat di saat gue ngebelain kakak gue, tapi kakak gue malah nyalahin gue. Hah? Iya, gara-gara gue ngomong kasar bukan ngomong kasar, ngomong tinggi ke nyokap gue. Iya, nggak Sampai karena gue emosi banget, karena gue nggak pernah bisa ngeluapin emosi selain itu, pas momen itu. Akhirnya gue ngomong kasar ke kakak gue, gitu. Terus, wah pecah semuanya. Nyokap gue nangis, nyokap gue masuk kamar, kakak gue nangis masuk kamar, tinggal adik gue berdua doang. Terus gue mau cabut dari rumah, gue cuma ngeliatin adik gue. Kayak, gagal gue, jadi abang yang baik buat mereka berdua. Akhirnya gue cabut. Wah hancur lu tuh. Hancur banget. Naik motor nih. Enggak, gue jalan. Gue pikir naik motor, itu belum punya motor. Belum punya motor. Gue udah kebayangin scene film. Musik ya kan. Air mata. Aja, terus. Jalan di Wak ya. Jalan gue. Ternyata dia gak sekeren di film ya. Dia jalan aja. Gue jalan. Iya. Gue buntu, gue gak tahu mau kemana. Gue cuma duduk di pinggir jalan. Gue telepon sahabat gue sambil nangis. Lu di mana, Le? Udah lu sini ke rumah gue aja kata dia. Akhirnya gue ke rumah dia, gue nginap segala macem. Gue pecah, gue nangis ke dia, bla 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 bla. Kelar berapa bulan gue nggak balik ke rumah. Terus gue jadi gue tuh punya sahabat nyokap gue itu sahabat gue. Ada salah satu sahabat nyokap yang bisa jadi tempat gue cerita ke dia. Bukan yang tadi ya? Bukan, beda lagi. Oke. Gue cerita ke dia. Terus pas habis ngobrol dari jam 12 sampai jam 7 pagi kita ngobrol. Pas jam 7-nya dia ngomong gini, mau tau gue kenapa? Umi itu kanker loh. Umi itu tulang ekor apa? Retak loh. Ini Umi mau fisioterapi loh. Segini-gini loh. Wah, pecah dong kayak. Anjir. Gue ngapain belakangan ini? Kalau misalnya gue tahu gue nggak bakal kayak gini pasti. Akhirnya gue tahu itu dan gue langsung nangis jadi-jadinya. Gue kayak, waduh gue banget, gue banget. Akhirnya gue pulang ke rumah, itu gue obrolin segala macem. Dan gobloknya gue mau ngulangin kejadian yang sama. Iya. Maksudnya gue mau ngulangin itu lagi. Setelah minta maaf dan ya tahun depannya terjadi lagi. Oh, ini apa? Tensi-tensi itu terulang lagi. Jadi gue berantem sama nyokap. Terus gue cabut ke Bali. Gue bilangnya ke Jogja, gue cabut ke Bali. Ya, gue cabut ke Bali. Terus nyokap itu sama teman-temannya lagi mau ke Bromo. Kalau nggak salah ke Bromo buat baksos. Nggak pengen naik pesawat, pengen naik minibus. Nggak lama, manajer gue nelpon. Pas gue udah di Bali, 2 hari kemudian. Bi, tahu gak Umi kecelakaan? Hah? Kecelakaan? Iya kecelakaan. Kecelakaan apa?
udah tuh kamu telepon Alfi deh, gitu. Jadi manajer gue tuh suaminya yang udah kayak abang gue, istrinya. Terus gue telepon abang gue kan, Bang, Umi kecelakaan. Iya kecelakaan. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Maksudnya gimana? Kamu di mana? Aku di Jogja. Padahal aku di Bali. Aku di Jogja. Terus Umi gimana? Umi gimana? Dan gue lagi berantem sama nyokap gue. Jadi gue telepon nyokap gue dimatiin. Selalu kayak gitu. Dan gue nggak tahu kabar nyokap gue sama sekali kan. Terus gue cuma dikasih lihat foto sama abang gue. Minibusnya. Jadi kronologinya adalah minibusnya pecah ban sebelah kiri. Dia nabrak pembatas jalan. Guling-guling. Parah. Jadi nyokap gue posisi di depan, di belakang supir, drivernya ketumpuk sama kursi, kaca pecah, nyokap gue di atasnya, udah keluar mobil, udah begini. Itu apa dari kaca depan itu? Yes. Terus? Terus akhirnya terus gak lama kakak gue nelpon, Dek, Umi kecelakaan, apa gimana? Umi kenapa? Terus gue coba bilang, iya, Umi kecelakaan. Dan gue nggak tahu harus ngapain kan. Dan kakak gue nggak bisa nangis karena ada adik gue. Nggak boleh kelihatan nangis depan adik gue. Adik gue harus taunya baik-baik aja gitu loh. Terus kakak gue keluar rumah, kakak gue ngomong, terus kakak harus kayak gimana? Dengan gue yang buntu, gue full emosi, full kesedihan, dan gue nggak tahu harus ngapain. Gue cuma bilang, lu jangan tanya gue, gue nggak tahu harus ngapain. Jadi gue di Bali, gue nggak bisa dapet tiket pulang, gue nggak tahu harus ngapain. Nyokap gue di tol, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau kesana juga lu nggak bisa. Lu di rumah aja jaga adik-adik lu. Udah akhirnya itu 2 hari tergila dalam hidup gue. Kayak anjing nih tinggal nyokap gue doang nih. Gimana nih gue kalau misalnya nyokap gue meninggal, adik-adik gue gimana? Bukan kakak gue, adik-adik gue gimana? Dan gimana? Urusan lu dengan nyokap lu yang belum selesai itu. Gue mau ngomong apa sama Tuhan gue nanti? Di saat semua orang ngomong, lu harus memuliakan ibu lu. Di saat Rasul pun ngomong, ibumu baru bapak lu. Tapi gue melakukan kesalahan yang gue gak memuliakan nyokap gue. Gue mau ngomong apa sama Tuhan gue kalau misalnya nyokap gue meninggal duluan, gue belum. Anda terlalu cepat dewasa loh dengan proses hidup tahu. Saya dari tadi denger, gue kayak ngobrol sama orang yang udah 30-an tahun. Karena gue dari dulu gak pernah punya teman yang seumuran, Bang. Di saat bokap gue meninggal, gue umur 12 tahun, itu gue temennya sama Dishub. Tiap hari gue main sama Dishub. Oh, yang lebih tua-tua gitu ya? Temen gue gak pernah yang seumuran. Gue kelas 6 SD, temen sahabat gue tuh udah 1 SMA. Gue main sama mereka terus, sampai sekarang. Jadi cara berpikir lu emang udah istilahnya ketuaan lah dari pergaulan sekitar lu gitu. Mungkin. Nah kalau lu ngelihat sendiri dengan diri lu, dengan proses lu tadi, kehidupan Jakarta, ini lu kan masih muda ya bro ya? Exposure tinggi, banyak yang pengen deket, cewek-cewek pengen nempel. Amin. Nggak ada yang kurang nih dari diri lu. Aduh, nih. Belum ada. Banyak bang. Iya kan, lu ngelihatnya gitu. Iya mungkin. Iya itu kan cara lu melihat yang baik lah gitu. Lu ngerasa diri lu nih ada di mana sekarang kalau lu ngelihat diri lu nih? Dengan semua hal yang orang pengen kayak lu gitu. Gue di garis lurus sih bang. Garis lurus? Di garis lurus. Yang gitu-gitu aja. Ya mungkin orang banyak yang iri sama gue. Gitu loh. Dan kalau kalian tahu pun ya gue juga gak bangga dengan apa yang gue punya sekarang gitu loh. Kecuali sampai gue bisa senangin nyokap gue. Bikin nyokap gue terharu. Baru semuanya berarti bagi gue. Apa hal yang kira-kira lu ngerasa akhirnya bisa membuat nyokap lu tuh bangga sama lu? Nggak tahu sih ya, karena nyokap pun nggak pernah buka hati, nggak pernah buka obrolan tentang apa yang bisa bikin dia terharu gitu loh. Cuman kalau gue pengen terusin cita-cita mereka berdua sih, bokap gue sama nyokap pengen ngebangun rumah yatim. Oh itu loh sampai sekarang pengen banget. Jadi nyokap lu ini nggak pernah membebani apa-apa ke lu aja gitu? Nggak pernah. Tapi satu sisi ada kegentiran dalam hati lu yang kepengen membuat dia bangga sama lu. Yes. Oke. Gitu. Menarik ya. Berarti lu ini orang perasa. Perasa banget. Perasa itu cukup deep dia dalam berpikir ya. Pemikiran lu yang paling dalam kehidupan gue mau tahu dong. Ya, gue percaya surga dan neraka itu ada kan. Oke. Pikiran terdalam gue adalah ini lucu sih. Mungkin orang-orang abis ini gue bakal jadi bahan gorengan lagi. Cuman ya, gue cuma pengen kalian tahu aja. Lu jangan suka goreng-goreng dong, orang denger cerita nanti orang takut lo ngobrol. Iya. Jadi setelah kita meninggal, sampai kapan dan apa yang bakal kita lakuin? Apakah kita bakal mati lagi?
sampai kapan umur kita. Jadi kalau di agama Islam itu yang gue tahu adalah semua orang bakal muda. Nah terus kalau nyokap gue muda gimana? Oke, gue nangkep. Ini timeline-nya tuh mau seperti apa? Kalau kita hidup di dunia sekarang kan ya kita lahir, kita jadi anak kecil, remaja, dewasa, tua, meninggal. Itu. Nah kalau di sana gimana? Timeline-nya kan? Timeline-nya gini. Abis itu apa? Apakah selama ini Tuhan cuma bikin permainan buat kita, buat biar dia menghibur dirinya sendiri? Iya. Ya itu udah bingung gue. Gue kayak, oh ini deep banget sih buat gue. Itu dalam. Jadi gua, kayak ibaratnya kalau misalnya dia masuk neraka, dia masuk surga, sampai kapan? Sampai kapan? Terus abis itu kalau misalnya semuanya udah, mau ngapain? Iya. Dan uniknya lagi nih kalau kita misalnya, kan manusia ini kan kalau misalnya udah biasa di situ jadi biasa aja ya. Iya. Lu ngerti kan maksudnya? Awal kita masuk ke rumah, wih gila. Lama-lama terbiasa. Lama-lama kita nggak berasa kayak biasa aja gitu. Ngerti kan? Tapi sampai kapan gitu? Yes. Oh dalam. Ada kecenderungan dia bisa menjadi seorang pendakwah ini. Aduh, iya. Berat banget. Iya berat. Tapi biasanya orang-orang kayak lu tuh terpilih karena lu bisa menyelami. Amin. Iya, apalagi usia lu masih 22. Amin. Jadi lu nggak ada planning untuk nakal-nakal dulu nih dalam waktu dekat gitu? Gue nakal kok, orang nggak tahu aja. Asik. Biasanya ngomong kayak gini kagak, malah kebalik gitu. Lu udah berantem juga pernah? Enggak. Gue nggak pernah berantem sama sekali. Nggak pernah. Demi Allah. Nakal apa? Demi Tuhan. Tapi gue pengen. Gue pengen. Berarti di film Roy itu berantem, lu nggak pernah berantem berarti ya? Nggak pernah. Gue lihat lagi lu berantem sama Biwan. Keren lagi anjir. Gue nggak pernah berantem. Ya cukup. Tapi kalau mau nyoba ya ayo. Jangan. Gitu. Tapi lu nggak pernah dibully gitu, kayak ditonjok gitu waktu sekolah dulu apa? SD gue nggak pernah. SMP, SMA, gue terselamatkan dengan nama bokap gue. Oh. Orang tahu gue anaknya siapa. Gak ada yang berani nyenggol. Privilege, bos. Iya. Cuman lu pasti nggak suka juga itu. Gue nggak suka juga. Nggak suka gue. Gue nggak di treatment adil sama orang-orang. Iya, nggak fair ya. Yes. Ada beberapa orang yang bangga banget menggunakan nama besar orang tuanya atau harta dari orang tuanya. Ada beberapa orang, anak, yang dia tahu diri. Dia tidak mau hidup dari nama besar itu, bukan dia tidak menghormati nama besar itu. Yes. Ya kan? Itu ada bedanya ada gitu. Bedanya. Tapi dia ingin punya jalan, legasinya sendiri. Nah, itu yang lagi gue kejar sekarang. Oke. 5 tahun, 10 tahun ke depan, apa yang lu akan ingin lihat dari diri lu? Gak ada sih. Nothing aja gitu? Nothing. Jalanin aja. Ngalirin aja. Karena di saat gue punya ekspektasi terhadap diri gue sendiri ke depannya, dan gue kalau misalnya gue nggak tercapai sama ekspektasi itu, gue tahu gue bakal cuma bisa nyalahin diri gue sendiri dan juga keadaan, yang mana itu nggak baik menurut gue. Jadi mendingan gue nggak punya ekspektasi terhadap diri gue sendiri, jalanin aja sesuai apa yang Tuhan kasih. That's it. Nikmatin. Jadi sekarang kan kamu nggak ada nih. Siapa yang akhirnya jadi tolak ukur lu untuk jadi laki-laki? Apakah bayangan lu tentang bokap? Lu ngikutin itu? Gue ngikutin bokap. Memori lu? Memori. Semua tentang bokap. Dan gue bersyukur juga bahwa gue adalah seorang anak Ustadz Jafil Bukhari. Karena semua jejak medianya ada. Jadi gue masih bisa nginget-nginget gitu. Masih bisa ngeliat gimana cara bokap gue ngomong sama orang, gimana cara bokap mainin gestur saat ketemu sama orang yang baik atau buruk. Karena itu gue pelajaran banget gitu. Ya karena gue nggak punya siapa yang bakal ngajarin gue. Iya, oke, gue bisa belajar itu dari lingkungan, dari jalanan gitu loh, dari kehidupan yang ngajarin gue. Cuman apakah itu cukup? Belum tentu. Gue tetap butuh satu orang, ya bokap gue. Nah, untung aja alhamdulillah ada jejak media itu. Bokap lu nih kalau denger nih, bangga kali dia sama lu. Amin. Tapi kalau lu pengen kayak bokap lu harus bisa nyanyi kayak bokap lu ya? Iya. Itu banyak yang bilang mirip. Tadi gue barusan lihat lagi videonya. Itu, jadi sebenarnya beda suara gue sama bokap. Tapi gue bisa niru suara bokap. Apa? Requestnya netizen? Nih, misalnya gini ya, gue kasih contoh ya. Jadi, misalnya gue kalau masuk, Assalamualaikum. Itu gue. Kalau bokap, Assalamualaikum. Gue bisa ngebedain gitu loh. Gue bisa bikin suara bokap gue. Iya, mirip ya. Misalnya bokap kalau misal ceramah, selalu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya gitu. Dan bokap itu kalau ceramah nadanya selalu ada yang pasti ditinggiin. Misalnya kayak, sebelum saya berada di sini, saya sempat berada di bawah. Bahkan tempat paling bawah sekalipun. Ini saya gitu. Nah itu gue suka ngikutin ke situ. Nggak tahu ya, gue juga nggak tahu kenapa bisa. Mirip banget sih. Masa sih? Nah gue suka ngisengin nyokap gue sama itu. Barusan
Gitu deh. Jangan bokap lu ngumpet dalam. Waduh. Tapi gue gak tahu kenapa gue percaya bokap gue masih hidup. Jadi Bang Alfi sempat mimpi, dia lagi di suatu acara yang besar, acara tablik gitu. Terus dia lagi duduk di bagian depan, terus gak lama dia ngeliat ke kiri ada bokap gue jalan ke arah dia. Terus Bang Alfi tuh manggil bokap gue Bang Bro. Bang Bro, kok lu ada di sini bukannya? Gitu. Bukannya terus dipotong sama bokap gue. Vi, udah, lo tenang aja gitu. Jangan kasih tahu siapa-siapa kalau gue masih hidup. Bokap gue ngomong gitu di mimpinya. Dan gue pernah mimpi sekali. Jadi gue lupa dari dulu tuh gue nggak pernah dimimpi sama bokap gue. Terus akhirnya gue baru sadar, gue pernah, aku udah 2018 gue pernah dimimpi sama bokap gue. Mimpinya itu di saat gue masih ngontrak. Gue lagi tidur di ruang tamu, terus gue ngerasa ada yang orang buka gerbang. Jadi di rumah gue itu pintunya 2. Pintu yang pintu jaring-jaring sama pintu kayu. Nah, gue buka pintu kayu. Pas gue buka, ada bokap gue di situ. Cuma pakai kain kafan bagian bawah. Terus ngeliat gue senyum, cabut. Nah, gak lama dari situ, 2020-nya, mimpinya si Bang Alfi yang ngomong kalau bokap gue masih hidup. Ya Allahu alam, gak ada yang tahu juga. Gak ada yang tahu ya. Wah, keren juga ya ceritanya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Apa sih yang sebenarnya lo cari? Kebahagiaan, jati diri, atau lo lagi nyari kekosongan yang ada di dalam diri? Wah, pertanyaan Bagus banget tuh pertanyaannya. Iya. Keren. Coba lu jawab buat penutup dah tuh. Apa yang gue cari dari gue? Kalau gue bilang jati diri, gue munafik. Karena gue nggak tahu jati diri itu apa. Sampai kapanpun gue nggak bakal bisa nemuin jati diri, kecuali gue mati. Jati diri gue mati berarti. Kalau misalnya kekosongan dalam diri gue pasti. Iya, karena semua orang di saat mereka ngerasain kesedihan, mereka pasti selalu mencari distraksi. Dan itu pun yang gue cari. Dan apa yang gue cari dari hidup? Apa ya? Ya gue nyari ridhonya Tuhan dari memuliakan nyokap gue. Dan juga orang-orang sekitar gue. Gue cuma berharap orang-orang ngedoain gue aja yang baik-baik. Meskipun gue tahu gue bukan orang baik gitu. Gue tahu. Gue juga banyak lakukan kesalahan yang mana timbal baliknya ke bokap gue gitu. Gue tahu banget. Cuman yang pasti gue selalu kalau misalnya gue ketemu sama orang, misalnya gue misalnya gue ngasih pengemis gitu, bahkan 5.000 gitu. Gue selalu bilang, Bu doain saya Bu, bersih selamat dunia akhirat, doain. Cuma butuh itu doang dari orang-orang. Cuma butuh itu doang. Banyak sekali dia memendam ini. Ada lagi. Satu lagi, ini permintaan netizen. Iya, bisa ya lo. Coba dong kasih ke penonton satu ayat atau surah dari Al-Quran yang artinya paling meaningful. Oke. Apa ya? Yang paling meaningful buat lo? Ini aja deh, gak usah itu. Gak usah dari Al-Quran. Balik ke bokap gue aja deh. Yang paling meaningful dalam apa yang pernah bokap gue sampein adalah sebelum bokap gue meninggal sempat nge-Twitter. Ya, dia bikin thread kayak gini. Pada akhirnya, semua orang akan menemukan yang namanya titik jenuh. Dan di saat itu, kita semua akan kembali. Kembali kepada siapa? Kembali pada dia pastinya. Habis itu ada bacaan doa. Bismika Allahumma ahyam wa bismika amut. Bacaan doa sebelum tidur. Besoknya meninggal. Oh, ada artinya nggak sih? Ada artinya. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah kami dimatikan atau tidur dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Dalam ya. Itu meaningful bagi gue. Semua orang akan menemukan titik jenuh. Kepada siapa? Kita kembali kepada dia. Bismika Allahumma ahyam wa bismika amut. Besoknya bokap gue meninggal. Di Kristen juga ada. Kau berasal dari tanah, kau akan kembali ke tanah, dan kau akan bangkitkan kau pada waktunya. Wah, salaman. Shalom. Waalaikumsalam lagi ya.